Shalom buat kita semua. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kebaikannya kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita datang fokus menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat waktu yang ada. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku beri kemuliaan. Biarlah pujian kita hanya untuk pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan bersyukur karena kebaikannya, karena berkat-berkatnya. Haleluya.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Untuk melayani Bapak, kami sangat-sangat bersyukur Bapak. Kami masih diberi nafas kehidupan itu semua karena kasih-Mu Bapak. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Bapak. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir ibadah ini berakhir Bapak. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan tak lupa lagi Bapak, firman yang akan disampaikan oleh hamba di tempat ini Bapak, biarlah Engkau sembunyikan, Engkau memberikan hikmat, kewahyuan pada pemberitaan Injil kami Bapak. Hanya nama-Mu saja yang Bapak kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Bapak, kami memulai ibadah ini. Kami perasaan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah. Shalom saudara terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa ya saudaraku. Hari ini cuacanya tidak terlalu terik saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan itu mengetahui saudaraku. Mungkin sepanjang minggu bahkan sepanjang hari panas ini sudah sangat terik sekali. Tapi Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Ada saatnya kita menerima semua. Segala mungkin panas kita tahan, tapi semua untuk mendatangkan kebaikan. Baik saudaraku, baiklah kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Kita angkat pujian. Besarkan nama Tuhan. Dapat
nyawamu, tidak ada mau berkorban nyawa untuk kita selain Yesus, saudaraku. Baiklah, kita akan pujian lagi. Tuhan memberiku kegirangan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Kalau tiga pujian itu saudaraku tangkap saja. Itu karena pujian itu profetik, saudaraku. Amin. Harus saudara tangkap. Seperti saya, saudaraku, setiap lembaran kertas itu selalu ada kata-kata di tempat ini, David. Itu dari dulu, saudaraku. Saya imani percaya itu perkataan daripada Tuhan. Sampai Amira, Adrian, sampai Valeri tanya, Boinas itu apa sih artinya? Ada artinya tersendiri itu. Karena kita imani perkataan Tuhan. Setiap yang kita catat, setiap yang kita perkatakan, semuanya kita akan terima di dalam Tuhan. Baik, saudaraku, biarlah kasih Tuhan itu melimpah bagi kita, saudaraku. Kalau kita dalam kesusahan, kesedihan, tidak ada sukacita, itu nggak akan nyaman, saudaraku, nggak akan enak. Tapi kalau ada sukacita yang besar Tuhan berikan, itu sangat enjoy, saudaraku. Walaupun saldomu nol, tapi enjoy bersama dengan Tuhan. Baiklah, saudaraku, sebentar kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, saya undang buat pelayan Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah benar dari hati kami, dari jiwa kami dan pikiran kami membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menolong hidup kami hingga saat ini. Biarlah grace itu sukacita, bahkan anugerah Tuhan. Kami merasakan dengan sukacita, karena Tuhan itu memberi dengan penumpahan darah yang begitu luar biasa. Biarlah kami terima dengan sukacita, karena Yesus mau mati buat kami. Biarlah kami merenungkan segala kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa. Tidak banyak yang kami lakukan, tetapi Yesus banyak lakukan bagi kami. Dia yang ajaib, penuh kuasa, selalu menolong kami, memberikan kami kesempatan hingga hari ini.
Tuhan membuat celaka kami, tapi masih berikan kesempatan kepada kami. Inilah Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami mengangkat tangan kami. Biarlah segala Tuhan persembahan yang kami berikan ini semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap kaum Bapa di tempat ini dipromosikan Tuhan. Biarlah pada saat Engkau dipromosikan Tuhan, ingatkan bahwa berkat yang Tuhan percayakan harus kau beri sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan mengangkatmu lebih dan lebih kalau engkau jujur dalam keuangan. Karena Tuhan akan memberkati jemaat-jemaat kaum Bapa di tempat ini. Mereka akan diangkat, dipromosikan Tuhan, sehingga orang-orang tua di tempat ini takut akan Tuhan. Bendahara-bendahara yang takut akan Tuhan, sehingga anak cucu mereka diberkati, tidak akan kekurangan, semuanya berhasil. Apapun yang dikerjakan anak mereka berhasil. Diberkatilah setiap pekerjaan jemaat di tempat ini. Apapun yang kami perbuat semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Mungkin sakit Tuhan memberi kami dengan air mata, tapi kami percaya kami akan menuai dengan sorak-sorai bersama dengan Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami yang berbuat sah. Haleluya. Amin. Kita untuk pujian Yesus Kristus. Jadi yang Singapura itu harus lebih semangat, saudaraku. Itu ya. Karena Tuhan itu lebih dari apapun, saudaraku. Dia memberikan kekosongan dalam hatimu. Dia selalu ada buat engkau bersama untuk mendidik anak-anakmu di tempat ini. Baiklah, saudaraku, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya angkat hambanya. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita yang sudah menghibur kita, menguatkan kita hari ini. Sebentar Yesus kekasih jiwa kita lagi akan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita mau katakan tak terbatas kuasa Tuhan. Mari kuasa firman Tuhan lagi memerdekakan kita. Kuasa firman Tuhan lagi meneguhkan iman pengharapan kita. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Tak terbatas kuasa-Mu.
Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita mengatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apapun masalah persoalan kita, tak terbatas kuasa Tuhan kita lagi hari ini. Yes, tidak ada mustahil bagi Tuhan asal kita percaya.
sampai Maranatha. Bagaimana Yesus waktu terangkat ke surga, demikian juga Dia memberkati ibadah kita hari ini. Berterima kasih terus hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Izinkan kebenaran firman Tuhan lagi memberkati kita. Izinkan kebenaran firman Tuhan lagi melawat setiap kita yang tertawan, yang tertinggal, yang terluka, disembuhkan oleh firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami, lewat doa-doa kami. Sebentar Tuhan, Engkau menyenangkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk menerimanya. Kami siap untuk merenungkan dan melakukannya, sehingga kami menjadi gereja blessing yang bertumbuh berbuah lebat, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Lewat kelawatan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya dipuaskan dan dikuatkan. Segala beban derita kami Engkau sudah angkat. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi pikiran kami, urapi hati dan roh kami yang terbatas ini tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah pewahyuan yang daripada-Mu saja yang mengajari dan menuntun kami. Urapi hamba-Mu sembunyikan di bawah kaki salib-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Yang bukan berasal dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan juga setiap beban Tuhan hilang kami cabut, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan kuasa firman-Mu saja, kuasa Roh Allah saja yang ada di tempat ini. Kami sembahkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semua, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan buat hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi kita semuanya. Salut. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita di akhir bulan Maret menjelang Paskah. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali beribadah memuji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati tim musik, tim WL, sinar yang semakin berapi-api lagi. Amin, amin. Karena mau menyambut Paskah. Iya. Yes. Hampir seperti soal Alkitab kan. Yes. Begitu ya. Puji Tuhan, Tuhan mengenali kita baik-baik saja, diberkati dan berbahagia. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Suratan 1 Tesalonika ayat yang ke-23. Yang sudah dapat? Ya, mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Semoga 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Silakan duduk. Inilah keinginan Tuhan. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, tubuh, jiwa, roh. Bagaimana kita diciptakan menjadi makhluk yang mulia. Adam dan Hawa diciptakan makhluk yang mulia yang memiliki body, soul, spirit, tubuh, jiwa, roh. Roh itu mati ketika mereka sudah berdosa. Roh itu hidup kembali melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk setiap kita yang percaya dan menerima Dia. Kalau kita ketemu Yesus, ketemu hadirat Tuhan, saya selamat hanya karena oleh
ya Tuhan, supaya kita terpelihara tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, atau pada saat Tuhan menjemput kita untuk pulang ke surga. Biarlah Dia mendapati kita, tubuh jiwa roh kita dalam keadaan baik. Ya, orang itu doanya ngapain sih teriak-teriak? Ya, biar aja kami teriak-teriak sekarang daripada nanti kami teriak-teriak di neraka. Bagus. Semua yang di neraka itu teriak-teriak, mohon-mohon sama Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan Yesus, mohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus, mohon diselamatkan, mohon diampuni, mohon ini udah terlambat. Ya, siapa yang berteriak-teriak di bumi memohon kepada Tuhan, nanti dia akan bersuka-cita di kerajaan surga. Iya, karena kan Tuhan Yesus, kenapa ibu itu bisa selamat? Dia tuh berdoa. Tiap kali dia berdoa, dia minta ampun sama aku. Dia minta ampun. Ya, kita mau ke gereja, kita minta ampun. Pulang gereja jangan buat dosa lagi. Seringkali kita jatuh, ya berdoa terus, minta ampun sama Tuhan Yesus. Ya, karena kita kan anaknya, Dia Bapa kita. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kesaksian Ibu Chona, when I enter to the kingdom of God. Dia berdoa ya, orang Korea. When I see the rivers, ketika aku melihat sungai yang ada di bawah tahta Allah, di belakang tahta Allah itu ada sungai. Yang itu sukanya sungai sukacitamu, sungai air kehidupan. Itu mengalir. Itu dari tahta Allah, benar. Dari tahta Allah baru ada sungai-sungai di taman. Sangat jernih, murni, transparan. Gitu. Hanya yang loving Jesus, yang hatinya murni, cinta Tuhan, yang kudus, yang bisa masuk ke sana. Ya, hanya yang murni cintanya kepada Tuhan, yang suci, murni. Saya katakan kepada anak saya, what for you have to serving the Lord? Untuk apa bang capek-capek melayani Tuhan dengan sekuat tenaga? Karena yang harus kita persiapkan adalah hati yang murni, hati yang suci, hati yang cinta Tuhan Yesus, yang bisa masuk ya, supaya hati kita itu tetap terkonek dengan Dia. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Roh kita udah hidup kalau kita udah percaya terima Yesus. Jiwa kita ini adalah diri kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, emosi kita, kehendak bebas kita, kemauan kita, up down, masa kecil kita, ada trauma atau tidak. Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan seluruhnya, tubuh, jiwa, roh. Jiwa saja ada 6 bagian: pikiran, emosi, perasaan, kehendak, hati kita, kemauan kita, alam sadar sekarang, alam bawah sadar, kalau tidur, kalau masuk ke alam roh, ke masa lalu, alam tanpa sadar, itu bagian jiwa. Sejak kita ada di rahim ibu, pergaulan kita menentukan. Jadi semuanya harus kudus, saudara. Ya, kita dikuduskan oleh firman. Hanya buka hati menerima firman Tuhan ya, menjelang hari Tuhan, supaya tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Harus tidak bercacat, bukan harus pintar, bukan harus kaya, tapi harus tidak bercacat. Holy just like Jesus. Kata Ibu Salome, Tuhan perlihatkan kepada saya keluarga saya, keluarga besar saya, orang tua saya, banyak sekali. Hanya satu orang yang terdaftar di dalam buku kehidupan. Saudara, kita harus menjadi orang satu-satu itu. Tuhan mau semuanya seperti ini, semuanya selamat, semuanya masuk surga. Tuhan mau semuanya selamat. Tuhan mau semuanya masuk surga. Tapi ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang mau taat, ada yang tidak mau. Ada yang mau baik, ada yang tidak mau. Ya, terserah, kata salah satu pendeta. Karena memang tidak semua harus masuk surga. Memang
memang tidak semua harus masuk surga, tapi Tuhan mau semuanya masuk surga, tapi tidak semua harus masuk surga. Barang siapa yang mempunyai pengharapan untuk selamat, untuk masuk ke surga, dia akan menguduskan dirinya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa dia akan masuk dalam kerajaan surga melalui kasih karunia, melalui Yesus Kristus, dia akan menguduskan dirinya. Dia akan memisahkan dirinya. Dia akan menjalani kehidupan baru. Barang siapa yang percaya dia selamat dan dia memiliki tempat di kerajaan surga, dia akan menguduskan dirinya. Kalau ini kan baik-baik, tubuh jiwanya sehat, sempurna, semuanya dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik itu terbang ke surga, ya, di akhir hidupnya, atau dalam keadaan hidup seperti Henok terbang ke surga. Baik-baik, tubuh jiwa semuanya baik dari ujung kepala ujung kaki. Bagaimana selama kehidupan di bumi? Apakah untuk itu harus menderita masikor atau bahagia juga? Mari kita buka Mazmur 128. Itu kan akhir nanti. Bagaimana dengan kehidupan yang saya jalani sekarang? Apakah harus menderita, tersiksa baru bisa seperti itu? Ya, secara roh seperti itu, pikul salib menyangkal diri ikut Yesus. Kita baca Mazmur 128. Blessing for the family. Berkat atas rumah tangga, diberkatilah, berbahagialah. Kalau dari Tuhan ini ya, kita baca bersama-sama 2-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Inilah yang diberkati, inilah yang diberikan kebahagiaan. Diberkatilah, blessed you are. If you fear the Lord like Cornelius, if you devout man, devout woman, fear the Lord like Uncle Cornelius and Auntie Cornelius and the children of Auntie and Uncle Cornelius. They are like Noah, right? Devout man, orang yang saleh. Fear the Lord, takut Tuhan. Jadi kalau bapak ibunya itu, ya, atau adalah saudara kita yang suci, saleh, tekun berdoa, suka memberi, terus dia terima Injil, dia menjadi orang yang dibenarkan. Wah, puji Tuhan, ada yang akan diselamatkan melalui doa orang benar itu. Melalui doa orang benar itu, kalau nggak ada, bagaimana ini? Ya, berbahagialah, dari Tuhan itu kebahagiaan, berkat. Tuhan nggak pernah kasih kesusahan loh. Tuhan nggak pernah kasih penderitaan. Kenapa sekarang manusia berdosa? Karena dosa. Makanya Yesuslah diberikan kepada kita. Berbahagialah setiap orang, pribadi lepas pribadi, every person. If you're not happy, that's when you don't obey this scripture. Kalau ada yang nggak bahagia, udah kembali aja ke sini. Ya, aku nggak bahagia lah jadi orang Kristen. Aku nggak bahagia lah jadi jemaat blessing. Aku nggak bahagia lah di tengah keluarga. Aku nggak bahagia lah di tengah pekerjaan, banyak intimidasi dan serangan. Nggak apa-apa, ya. Tetap takut akan Tuhan, karena Tuhan memberikan kebahagiaan itu di hati. Tuhan memberikan damai sejahtera. Ayat yang berikutnya, orang yang takut akan Tuhan artinya dia nggak buat dosa. Dia takut berbuat dosa, sekalipun nggak ada yang lihat. Dan hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita udah tahu ya, sebagai anak Tuhan, member, kalau peserta kebaktian, kita harus menjadi anak Bapa. Percaya di only one God. And then number 2, kita harus percaya, terima gospel dan taat pada gospel. Yang percaya gospel, terima gospel dan taat kepada gospel, nggak akan dihukum. Yang gaya hidupnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka itulah dikatakan dia mendirikan rumah di atas batu, nggak akan roboh. Apapun yang terjadi dia akan tetap setia, nggak akan roboh. Dia mendirikan rumah di atas batu, karang yang teguh. And then pusat hidupnya dalam firman Tuhan. Katakan pusat hidup saya
Pusat hidup saya firman Tuhan. Iya, Yes. kita udah dengar firman ya, kita tinggal melakukannya. Amin. Tuhan sedang mengajar kita untuk melakukan, bukan lagi mendengar. Ya, menjadi pelaku firman Tuhan, Amin. menjadi peluang, menjadi pelaku firman, menjadi disciple, harus memiliki buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus, percaya mujizat. Saudara yang bersaudara Tuhan, hidup kita sentralnya adalah firman Tuhan, harus jadi saksinya Tuhan Yesus ya. Yang kedua, tiga kita baca bersama-sama 2-3. Orang yang berbahagia selain dia takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditujukan, menurut firman Tuhan. Apalagi kalau sudah diajar, lebih banyak dituntut. Ya, jangan saudara udah melayani di sini, udah jadi jemaat, terus saudara lihat orang yang beda dengan gereja saudara, nggak apa-apa lah dia kayak gitu. Oh saudara tidak, kita banyak diberi, kita banyak dituntut. Ya, mereka mungkin kagak diajar. Tahukah yang di neraka itu Tuhan? Kenapalah keluargaku berasal dari gereja yang tidak memberitakan gospel? Kenapalah tidak dari gereja yang tidak mengajarkan ada surga, ada neraka? Kenapa? Kenapa ada tempat ini? Kenapa orang ini pada nggak mati semuanya? Ingat tubuh jiwa roh. Kita diciptakan tubuh jiwa roh kita hidup selama-lamanya. Kenapa nggak diajar ini kalau ada neraka? Kenapa ini semuanya nggak pernah mati Tuhan? Kenapa ini dibakar selama-lamanya? Kenapa mereka nggak pernah mati? Kenapa nggak diajari sama pendeta gereja? Kami semuanya ada di sini. Jadi ibu yang nangis-nangis itu yang saya share itu, dia sangat menyesal kenapa keluarga saya tidak berasal dari gereja yang mengajarkan kebenaran. Saya tahu ini karena saya sudah masuk neraka, tapi diizinkan hidup lagi. Amin. Kenapa pendeta itu tidak pernah ngajar? Kenapa gereja itu tidak pernah mengajar? Makanya sekarang kau ajar, kata Tuhan Yesus. Emang ada gerejamu di bumi Tuhan? Emang ada yang mau percaya kalau aku bilang? Tidak akan ada yang percaya. Ada. Kalau anakku dia pasti akan percaya apa yang engkau katakan. Selanjutnya, yang diberkati, yang berbahagia selain takut Tuhan satu. Yang kedua, dia menuruti firman Tuhan. Dia merenungkan Taurat Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang diberkati bahagia. Bukan harus kaya, meskipun miskin, kalau dia taat, dia diberkati karena Tuhan memberikan kebahagiaan di hati, damai sejahtera. Berikutnya yang kedua, 2-3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau saudara bekerja halal, saudara menerima gaji, saudara memakan hasil jerih payah tanganmu. Waktu kami mulai pelayanan perintisan itu berapa tahun ya, kami hanya makan nabus, nggak ada sponsor, nggak ada gaji, tapi kami bahagia. Amin. Kalau saudara udah kerja dapat gaji nggak bahagia, berarti ada uang haram yang saudara makan. Kalau kaya, kan harta warisan orang kita makan, nggak akan bahagia. Kalau menerima uang sogokan nggak akan bahagia. Karena di sini Tuhan katakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Double lagi, diberkati, berbahagia, makan hasil jerih payah, nggak makan uang Tuhan say, nggak makan milik Tuhan say. Pasti engkau berbahagia. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan uang yang harus menyesuaikan diri kepada kita. Bukan uang kita yang harus menyesuaikan diri untuk kemauan, keinginan kita. Tapi kita yang harus mencukupi diri sesuai income kita, sesuai dengan gaji kita. Engkau tidak akan pernah berbahagia kalau engkau tidak makan hasil jerih payah tanganmu. Kenapa banyak orang gak ada damai sejahtera di hati, gak bahagia? Aduh, uang
Dia ngantar saya pulang. Dia driver mobil. Ya, aduh no, uang kami habis 1 M lebih. Tambah lagi ada pelakor dari Medan sampai punya anak dia. Waktu muda dia punya pelakor, tega punya pelakor, tua pelakor lagi. Haleluya. Padahal udah jadi pendeta, Oh, gitu. pelayan Tuhan. Jadi bupen, profesor MTH, profesor doktor. Kenapa tidak bahagia? Karena tidak menaati firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1, enggak takut Tuhan, enggak mau taat. Yang ketiga, dia makan semuanya. Dia bangga 1 M ke pelakor. Gak ada kasih ke gerejanya, bapak gembalanya bangun gereja. Kalau 1 M dia bangun gereja. Haleluya. Dia gerejanya waktu mama Opung Amira ada di awal sama lah kami satu komplek. Disitulah gerejanya. Sampai pindah ke Baloi. Kalau Opung Amira, itu suka lo ke rumah kami. Kami cerita, mungkin papi waktu itu jemput si Ibu Manik ya, atau Emi ya, karena mereka keluarga GPPS. Jadi mungkin mampir juga ke rumah Opung Amira ya. Orang GPPS-nya kagak ada, yang di luar GPPS yang ada. Oh haleluya. Ya masih setia sampai hari ini, diberkati kan. Saya kan masih korporat, anaknya kawin cerai, narko. Kalau saya bilang tadi, selain Om itu, anaknya juga sama dengan itu, sama. Jadi makan hati tante itu. Mau kusur tante yang healing lah gitu ya, nggak enak pula ya, aku sungkan gitu ya kan, aku ini anak ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Kalau ada yang nggak berbahagia dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, atau hatinya, pasti dia melanggar firman Tuhan 128 ayat 1 dan 2. Itu saja. Kebahagiaan mulai dari hati, nggak ada yang menuduh. Ya kalau sudah melakukannya, bertobatlah, bereskan sama Tuhan. Kalau udah kaya, karena nggak benar, nggak akan berbahagia kecuali satu, ketemu Yesus. Yang kedua, dia bayar hutangnya seperti Sakeus. Ketika dia ketemu Yesus, wah dia sukacita luar biasa. Dia insaf akan dosanya. 50% hartanya dia sumbangkan ke orang miskin. Wah dia bahagia. 50% dia bayar hutangnya untuk yang dia makan tidak halal. Dia kembalikan. Ada itu gereja blessing kutipu 2 juta. Kemudian aku lari uangnya, aslinya nggak aku kasih. Ya, aku udah ketemu Yesus. Pelayan Tuhan dia. Aku udah ketemu Yesus. Aku bertobat. Aku kembalilah, aku carilah om pendeta blessing. Aku kembalikan ini om 8 juta. Oh, haleluya. Yang pertama kalau dia ketemu Yesus, dia bahagia. Yang kedua, dia ngaku dosa, bertobat minta ampun, dia bahagia. Yang ketiga, dia bertobat, dia bayar hutang dosanya. Mati dia masuk surga. Inilah kebahagiaan dari Tuhan. Jadi kita dengar, kita belajar, kita praktekkan. Mau nikah, inilah perjanjian pernikahan. Sebelum nikah, baca dulu baik-baik. Setelah menikah, jangan lari dari janji ini, supaya tetap bahagia. Ya, 1 dan 2, ini harus dilakukan oleh ayah, ibu, anak, dan keluarga. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Maka kalau pelaku firman ayat 1 dan ayat 2, maka suami istri berkati dengan anak-anak. Yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti pohon zaitun sekeliling meja. Jadi semuanya harus takut Tuhan ya. Baru bisa bahagia satu keluarga. Jadi kalau saudara sudah orang benar, ada yang enggak taat, saudara yang berdoa. Ya saudara baca ini, lepaskanlah berkat.
Mana doamu didengar? Kalau saudara nggak berlaku ayat 1 dan ayat 2, doamu nggak akan naik. Baik suami maupun istri, baik anak. Doa orang saleh didengar ayat 1 dan ayat 2, pelaku firman. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anaknya seperti sekarang semuanya berkelahi. Ayah, ibu, orang tua, anak, saudara, semua udah menderita, udah susah, nggak mau kembali kepada Tuhan Yesus, nggak mau berdamai kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Mazmur 128. Ucapkan ini, doakan, berdamai sama Tuhan, minta ampun. Nomor 1, nanti Tuhan kasih kebahagiaan. Yang kedua, nanti Roh Kudus akan menolong untuk menjadi pelaku firman. Ya, jangan sia-siakan hidup ini hanya sementara. Baru yang keempat, 2, 3, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak kita yang takut akan Tuhan, artinya dia menjadi pelaku firman ayat 1 dan ayat 2. Dia diberkati. Serendah apapun nanti jabatannya, dia tetap akan diberkati, dipromosikan oleh Tuhan. Makanya saya kenapa ini suami istri diberkati, di blessing. Sampai saya datang ke rumahnya lagi, konseling, ngajar, ya, dari dasar sebelum menikah sampai menikah, ya, bagaimana menjadi jemaat, bagaimana ini dan itu, dua-dua bekerja. Kenapa susah hidupnya? Miskin bangkrut, ya karena nggak taat ayat 1 ayat 2. Dua-dua bekerja, dua-dua dapat gaji. Kemana semua uang itu? Dimakainya semua, dipakainya semua. Kasihan. Belum lagi kerja pagi siang malam, kejar uang, nggak pernah kejar Tuhan. Dan sekarang sudah menghilang. Kalau jumpa, kami gak akan marah. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Ayo kembali ya kepada firman Tuhan, Mazmur 128. Kalau dia terima, ya dia sendiri yang bahagia. Ya, anak-anak juga sama ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Anak laki-laki kita akan diberkati kalau dia takut akan Tuhan dan menuruti jalan. Ya, kalau anak mau menikah, ajarkan ayat ini, laki-laki dan perempuan. Saudara yang konseling, bukan kami. Saudara sebagai orang tua yang konseling, bukan kami. Ya, begitu ya. Saudara itu saudara orang tua. Berapa lama lakukan ini? Saudara mau umur pendek atau umur panjang? Berapa lama kami lakukan ini, Om Tante? Kalian mau umur pendek atau umur panjang? Kalau mau sebentar aja ya berarti umur pendek. Saya mau umur panjang ya, umur panjang. Lakukanlah itu. Kita baca lagi selanjutnya. Diberkati lagi loh ayat yang kelima, 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kalau semuanya pelaku firman, maka Tuhan memberkati dari Sion. Banyak orang ngejar berkat, ngejar pekerjaan, ngejar uang, tapi nggak dapat kebahagiaan. Nggak perlu minta, Tuhan yang kasih. Kiranya aku memberkati engkau anakku, aku memberkati engkau jemaatku, aku memberkati you are my people, I bless you. Kiranya Tuhan, ini firman loh yang memberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Katakan seumur hidup. Kalau dari Tuhan sejak menikah sampai tua, bahagia seumur hidup. Asalkan nurut firman. Barang siapa yang melangkah keluar dari ajaran firman, dia nggak punya Allah.
Barang siapa yang melangkah keluar dari jalan firman, dia nggak punya Allah. Ketika dia nggak punya Allah, dia nggak punya damai sejahtera, sukacita. Artinya ketika dia tetap ada di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dia tetap merasakan kebahagiaan seumur hidup. Ini dari Tuhan. Ayat yang ke-6, 2, 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakku. Ya, ini dari Tuhan. Tuhan mau semua kita bahagia. Saya belum menikah, tapi bagianmu bagian anak. Saya single mother. Di sini ada bagian ibu yang membesarkan anaknya, supaya anaknya laki atau perempuan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nanti anaknya itu akan bahagia. Nanti dia berumah tangga, dia akan bahagia. Single father, sama di sini ada single father atau married man. Ayatnya yang ke-4. Unity keluarga, di sini ada ayat yang ke-5. Diberkati saudara, kita buka lagi Ulangan 6. Ulangan 6. Kalau dari Tuhan itu dia mau seluruh bangsa, seluruh keluarga, seluruh jemaat itu bahagia. Itulah dari Bapa, karena dia Bapa yang baik. Dia seorang Bapa yang baik. Ini juga untuk keluarga. Inilah perintah yang kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kenapa tubuh jiwa roh kita harus inner healing menjelang hari kedatangan Tuhan? Supaya kedapatan tidak bercacat celah, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang pertama 2, 3. Inilah yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kalau lakukan ini dari awal, dari kecil, dari pemuda, dari dewasa, dari sejak menikah, ya, sampai tua, ya seumur hidup dia berbahagia. Kalau nggak dilanggar, kalau dilanggar dia akan marsikor, melarat, menderita. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan, kembalilah kepada firman. Artinya bertobat, kembali aja kepada Yesus, kembali ke Tuhan. Kok saya ini nggak seperti yang firman Tuhan katakan, ya diberkati bahagia suami saya, istri saya, kami suami istri, anak-anak keluarga kami, kok nggak bahagia? Saudara nggak susah loh ngajak orang. Ya kamu kembali aja kepada Yesus. Yesus itu adalah firman. Datangnya kepada dia. Ucapkan dulu berkat-berkat ini, minta ampun kepada dia, berdamai dengan dia sendiri, karena dialah yang mengampuni dosamu. Kita arahkan setiap jiwa kepada Yesus untuk jadi murid Yesus. Seumur hidup. Kalau udah lakukan firman, semuanya udah taati, baik keuangan, baik doa, baik ibadah. Tapi kalau masih miskin, masih pemelarat, datang kepada gembala. Biar diajar inner healing, pemutusan kutuk. Gampang itu saudara. Tuhan itu mengasihi orang yang mengasihi dia. Kita baca di selanjutnya, ayat yang ketiga, 2, 3. Maka dari Tuhan sama Ulangan 6 yang dihotbahkan oleh Amang Pendeta Musa, sama juga yang dihotbahkan oleh Amang Pendeta Daud. Rentang waktu ribuan tahun isinya tetap sama. Inilah Tuhan, inilah hati Bapa, inilah kasih Tuhan,
Inilah berkat, inilah kebahagiaan. Marilah kepada firman dan lakukan dengan setia. Berikutnya ayat yang ke 23. Dengarlah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau lambang bidara. jangan bosan-bosan. Nanti kalau anaknya komplain, saya kali mama ini nggak pagi sih mama. Tuhan yang perintahkan ya. Waktu tidur kau kuajar, kau mau ke sekolah berjalan, kau di rumah duduk kau kuajar, bangun tidur kau kuajar, mau tidur lagi kau kuajar. Tuhan yang perintahkan biar kau diberkati berhasil. Kalau enggak mama ini kau sulap sama Tuhan. Jadi dia sudah ngomong, kau dengarkan dulu apa yang ku bilang. Ya, jangan jugul kau. Nanti kalau kau jugul sama aku, anakmu juga jugul. Nah, gitu. Ya kan? Kau mau bahagia. Kayak ini saudaranya ini kan? Ya kan? Tapi anakku gak ada yang lawan ya gitu. Ya kan? Untuk dimana? Tuhan bilang aku suruh ajar ya. Gitu. Nggak pagi, tapi mereka saya sudah ajar dari kecil ya saudaranya. Jadi kalau saya lagi main, aku bilang maaf ya pemirsa kalau tiba-tiba nanti aku teriak, aku marah. Dalam bahasa Inggris itu artinya anakku ada di samping, aku lagi marah, gitu ya. Nah gitu. Kalau lagi sama tetanggaku orang Korea Utara ini, berarti aku lagi ketawa-ketawa ya. Tapi kalau sudah masuk anakku, hey where you from? What you doing? Huh? Why don't you buy? Why don't you take it? Huh? Why so red? Nah gitu, saya gitu ya. Saya marah anak saya kalau ada yang aneh-aneh gitu ya. Saudara-saudara Tuhan, kebahagiaan yang daripada Tuhan, satu jiwa roh, kehidupan rumah tangga, kehidupan kita, hati kita. Ya orang-orang pelaku firman inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lihat lagi selanjutnya ayatnya yang ke 1 Timotius 6. Kalau dari awal kita mengerti, kita mengasihi Tuhan, kita mau bahagia seumur hidup, ya kita taat dan setia seumur hidup. Hidup ini hanya sementara, tiba-tiba pindah alam. Saudara akan menuai upahnya. Ya, diberkati teman-teman yang sudah setia melayani Tuhan. Ya, bagus. Ya, karena untuk melayani Tuhan itu lebih tinggi lagi tuntutannya firman Tuhannya. Ya, lebih lagi melayani, lebih lagi suci hati kita. Tetap setia kepada Tuhan. 1 Timotius 6. Ayat yang kedua B, ya, 23, mengenai penyakit bersilat kata dan mencinta uang. Ajarkanlah 23, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut kata-kata saja, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadat kita, ia adalah seorang yang tidak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Begini adalah mengajarkan soal bersilat kata yang menyebabkan diri segera fitnah juga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Biarpun satu gereja, kalau mereka tidak lakukan apa yang sudah kuajarkan, jangan bergaul. Berteman boleh, kalau bergaul itu Sabtu jumpa, Kamis jumpa, Minggu jumpa, makan bersama, itu bergaul. Bergaul nggak apa-apa kalau sama, ya. Tapi kalau kita tahu dia nggak taat, ya berteman dan doakan. Ini ajaran Rasul Paulus ya. Baik untuk jemaat gereja yang Rasul Paulus gembalakan, ajarkan di 1 Korintus 5
itu untuk jemaat. Kalau ini untuk anak-anak rohani Bapak Gembala. Ini bukan anak rohani karena Timotius anak, ya, anak yang harus juga menjadi pelayan. Bapaknya pelayan, anaknya pelayan. Bapaknya setia, anaknya setia. Jadi bukan si Bultong aja anaknya usiaan. Kris semua kita anak Bapak di surga, anak Bapak rohani. Ya, ajarkan dan nasihati semuanya ini. Inilah kalau dia ibadah, ternyata dia mencari mujizat, ternyata dia mencari blessing. Berkatilah aku pendeta biar aku dapat kerjaan, biar aku dapat jodoh, biar aku ini sehat sembuh, biar aku yang miskin ini diberkati Tuhan. Ibadah untuk mencari keuntungan akan hasilnya seperti ini. Ingin meningkatkan status sosialnya, biar gak dihina-hina orang lagi. Ternyata ibadah bukan cari Yesus, bukan untuk jadi murid Yesus, untuk cari berkat, untuk mencari keuntungan. Dari mana kita tahu? Ternyata dia tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada ART gereja lokal. Udah berkali-kali dibilang tidak taat, tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Karena tujuan ibadah untuk berkat. Sehingga mereka kehilangan kebenaran. Ayat yang ke-6, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Manusia itu punya hawa nafsu, roh tamak, pelit, sulit, tidak akan pernah bahagia. Makanya saya heran ini diberkati kok gak bahagia sih. Aku aja dulu masih bermelarat, aku gak menderita. Ini kerjaan, ada gaji, ada rumah, ada kendaraan, gak bahagia. Seharusnya lebih berbahagia daripada orang miskin itu. Waktu usia sakit, orang naik berobat, ya ampun, enaknya mereka ini, dia sehat dia. Suaminya bawa beca, istrinya di belakang dengan barang untuk mereka ketawa-ketawa. Mereka sehat. Nah nanti kalau masih baru kau bisa iri. Sekarang mungkin saudara anggap remeh. Coba nanti kalau udah kayak Om Siahan baru tahu hidup ini adalah sehat. Hidup ini, enak kali dia ya. Begitu. Haleluya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat yang ke-7, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berlawanan dengan kebahagiaan berkat Mazmur 128, Ulangan 6, 1 Tesal 5. Karena tujuan ibadah bukan Tuhan Yesus, bukan untuk taat kepada firman Tuhan, bukan untuk bertobat, bukan supaya suci tubuh jiwa rohnya supaya nanti mau dia masuk surga, hanya sebatas keuntungan. Banyak kali penderitaannya, jatuh ke dalam jerat berbagai nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Imannya roboh, kebenarannya hilang, hatinya nggak ada kasih akan Tuhan, tapi cinta akan berkat, cinta akan blessing. Ternyata kau hanya untuk cari emas, kau kesini
Seharusnya ulangan 6 tadi itu seharusnya karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, berapa banyak yang udah gak setia? Kejar apa? Kejar uang. Anak-anak yang waktu kecil lagi sekolah minggu, udah diajar sama teachernya, udah besar, nggak mau lagi cinta Tuhan. Ya, semuanya udah ada di dalam API, kata Mama Salome. Ya, makanya kita sebagai orang tua, kita tangisi anak kita tangisi diri kita, anak kita, supaya semuanya cinta Tuhan. Ya, nanti doa pelepasan itu game apa semuanya. Ya, inner healing lah bagus tuh, seminar inner healing. Tapi 3 hari. Ya, 3 hari. Saudara sanggup kan 3 hari? Hari libur. Ini untuk kepentingan saudara loh. Tubuh jiwa roh pulih, tubuh jiwa roh dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, tubuh jiwa roh diselamatkan oleh Tuhan. Kami sudah ikut itu. Kalau besok mau itu Bapak Edi itu melayani kita. Kalau memang banyak ibu ya, kami datang dengan tim. Tapi kalau Jumat saja, saya datang sendiri dengan tim yang ada di Batam. Itu saking baiknya supaya kita pulih. Ya, saudara ini saudara Tuhan, banyak di awal dia ulangan enak. Waktu kecil dia ulangan enak. Belum menikah dia ulangan enak. Baru menikah 1 tahun sudah jadi pelaku firman Tuhan 1 Timotius 6. Baru sedikit diberkati sudah jadi 1 Timotius 6. Jadi rusak semuanya hatinya. Kembali lagi kepada kasih yang semula. Apa yang kita kejar? Kita nggak bawa apa-apa waktu lahir. Ada salah satu PDT yang udah munding Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Waktu Ibu Gembala yang meninggal ini blessing, banyak kali rukonya, banyak kali hartanya, rukonya, kebunnya, sana sini. Ya, tiba-tiba dia munding, itu yang mendengar. Tiba-tiba meninggal itu mendadak Bapak pendetanya. Begitu ya. Wah, ada kantor, ada sekolah, ada ruko-ruko, diberkati. Sekarang apa yang terjadi? Perebutan harta warisan. Ibadah. Kalau Bapak Gembala kita yang di Surabaya, yang Bang bahas sama Miss pernah pergi, diberkati kaya raya. Ada sekolah, ada STT, ada Bukit Dua, ada klinik, ada panti, ada gereja. Semuanya untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang kelahi. Anaknya 10. Tidak ada yang kelahi. Beda dengan yang surga itu, yang dari MBIN, DEN, yang ribuan worship. Oh, itu sampai ke pengadilan negeri. Oh, gereja kita enggak. Karena benar-benar untuk Tuhan Yesus. Karena dia sadar dia datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Berkat itu punya Tuhan. Semuanya digunakan untuk hidupnya hampir 100 tahun. Dia udah pulang ke surga. Kalau saudara orang GPPS masuk surga, saudara akan ketemu dia. Ketemu Bapak Abraham, ketemu Vincent, ketemu dia. Karena dia sudah ada di sana. Jadi banyak ya. Ternyata mereka bukan untuk mengasihi Yesus, tapi untuk mencari berkat, dan akhirnya meninggalkan Yesus. Elvis Presley dengan Whitney Houston, anak sekolah minggu yang rajin gereja, menyanyi untuk Tuhan karena suaranya bagus. Waktu besar jadi penyanyi yang kaya raya terkenal di dunia, kaya raya berhasil sukses di tengah jalan, umurnya pendek, bunuh diri karena nggak ada kebahagiaan. Damai sejahtera itu hanya diberikan pada orang yang cinta Tuhan, yang mencari dahulu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Tapi kalau hati kita berubah dari ulangan enam menjadi ke 1 Timotius enam juga ya. Kita nggak damai sejahtera itu. Ya, biarlah firman Tuhan ini mengajar kita apa yang kita kejar, apa yang kita cari. Yang harus kita kejar tubuh jiwa kita. Ya, kita baca bagian terakhir ya saudara yang di saudara Tuhan, Efesus 5
Yes. Dia menempatkan jemaat Ya. menghadapkan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, Ya. tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya. Inilah tujuan kita jadi jemaat Tuhan. Inilah tujuan kita ibadah. Hati kita harus tetap Ulangan 6. Amin. Bukan di 1 Timotius 6. Nggak ada yang bisa kita bohongi ya. Kita sama-sama di sini dari nol, dari nggak punya apa-apa. Seluruh gereja GPPS se-Indonesia, keuangannya semua mereka tahu. Tahu saudara, paling tinggi itu kayak offering dari Palu tiap bulan 20 million per bulan ke Surabaya. Itu yang paling tinggi. Isinya semuanya murid Tuhan Yesus. Gak boleh masuk gereja kalau dia belum diinjili. Jadi tujuan kita ibadah, tujuan kita dipanggil Tuhan untuk ini. Tadi 1 Desa 5 dan ini Efesus, untuk kudus dan tidak bercela. Terakhir Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut. Wahyu 21 ayatnya yang ke-8, sama tujuannya agar kita dapat masuk. Yang tadi yang masuk ya, yang bahas baca itu yang masuk. Gereja, jemaat, pribadi yang masuk. Efesus 5 ayat 27, ini yang gak masuk. Tetapi ayat yang ke-8 Wahyu 21, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. 1 Desa 5 yang tadi jemput. Efesus 5 ayat 20 yang dibaca Bang bahas, itulah yang akan masuk. Inilah yang tidak masuk, tidak percaya. Udah diajar nggak boleh kayak gitu loh. Kau buat gini sama gereja, kau nggak masuk, nggak percaya. Nggak boleh lo kayak gini. Yang semua di neraka itu kan udah dibilang, kan udah dikasih tahu nggak boleh bohong, nggak boleh curi, nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh sakit hati, nggak boleh dendam, nggak boleh korupsi, kan udah dibilang. Mereka ngomongin itu, kan udah dibilang, udah ditulis, udah dikasih tahu, kan udah dibilang. Itu aja jawabannya, kan udah dibilang. Orang-orang penakut, takut miskin, takut kata orang, sehingga menyenangkan hati orang, bukan menyenangkan hati Tuhan. Nggak perlu. Lebih bagus tidak kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan keluarga, asal jangan kehilangan Yesus, asal jangan kehilangan keselamatan, asal jangan kehilangan hak penuh masuk surga, asal jangan kehilangan nama kita dihapus dari buku kehidupan. Makanya satu-satu. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, kalau ada benci marah masuk di sini. Orang-orang Sunda ini yang kes-kes Ibrani 13 tentang pernikahan. Hormati pernikahan, jangan menjadi hamba uang, jangan cemari tempat tidur, karena Allah akan menghakimi orang-orang Sunda dan berzina. Allah akan menghakimi. Di bumi dihakimi. Kalau udah pindah Allah ya ini, terima lautan api dan belerang, lautan api, oleh api dan belerang. Penyembah berhala, perhatikan jangan ada Allah lain. Ya. Jangan ada Allah, jangan terlibat lagi dengan hal-hal yang masuk di dalam penyembahan berhala. Saudara bisa bedakan, saudara udah worship ya. Ibadah kita, ibadah saudara tadi itu praise and worship to the Holy God. Saudara masuk lagi ibadah-ibadah yang bukan menyembah Tuhan Yesus, saudara masuk di sini. Harus bisa bedakan roh. Kalau udah monding jangan dirayakan dia, hidup-hidup dirayakan. Ulang tahun suamimu, ulang tahun anakmu, ulang tahun pergi, semuanya dirayakan selagi hidup. Kalau udah monding, termasuk suku saya suka merayakan. Yang udah monding, nggak boleh, saya nggak akan ikut. Karena itu masuk penyembahan
Semua gereja dan latar belakang opa oma saya merayakan ini. Saya baca kesaksian itu nggak boleh. Itu perjumpaan baru yang hidup-hidup dirayakan. Saya nggak mau. Rugi ya, yang gara-gara keluarga kita hilang keselamatan. Semua pendusta. Mengajar kebenaran nggak boleh setengah-setengah, harus seutuhnya. Waktu cuma sedikit, kau banyak bertobat. Surga neraka, giliran cuma udah banyak diberkati kaya raya udah jadi bos-bos semua ini. Kau sungkan tegur dosanya, kau sungkan bongkar. Nanti kalau pindah, siapa yang sponsori gerejamu yang 10 tingkat? Nanti makan apa kau? Jadi kau setengah-setengah, kau ngajarkan kebenaran itu termasuk pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi Yesus mati, bayar dosa kita untuk kita menjadi kudus dan tidak bercela. Ini yang gak masuk ya. Yang masuk tadi Efesus 5 ayat 27. Dari Tuhan adalah kebahagiaan dan berkat. Belajarlah menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap kita hidupnya sesuai standar firman Tuhan. Berjuanglah melalui jalan yang sempit itu. Banyak orang sudah berusaha tapi tidak bisa masuk karena kurang kudus, kurang cinta, kurang murni. Kekuatan kita adalah doa. Kekuatan kita dari Roh Kudus, penghiburan kita adalah dari Roh Kudus. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku, supaya kita menjadi gereja yang kuat, yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Semua kita mau bahagia, diberkati di bumi, dijemput Tuhan dalam keadaan baik, dan masuk dalam kerajaan surga. Semua menginginkan itu. Layak masuk dalam kerajaan surga. Efesus 5 ayat 27. Takut-takut Tuhan dan hidup menurut jalan yang sudah ditujukan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Tuhan Yesus sendiri yang membela kita, yang memberkati kita, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai mari kita tetap bertahan apapun penderitaan ujian yang datang kepada kita. Yes, ada Yesus penopang hidup kita. Sekali lagi, haleluya. Engkaulah perisaiku. Di tengah
Menjadi moto di dalam pikiran kita dan roh kita supaya kita tidak gagal
dari tahun 2007 sampai 2025 ini. Oleh sebab itu mari saudara yang dikasih Tuhan, ada tangan Yesus yang berlubang menopang kita, ada tangan Yesus yang selalu memegang kita. Dia tidak izinkan kita jatuh dan jatuh dan jatuh, tapi Dia izinkan kita bangkit dan bangkit menjadi pemenangnya Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kembali lagi menggugah hati dan roh kami Bapa, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengajarkan kami Bapa untuk berulang-ulang mengajarkan kepada keluarga kami hidup takut akan Tuhan. Bapa yang baik, ampuni kami kalau selama ini tidak takut Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus, supaya kami layak di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, mulai hari ini ke depan kami terus belajar takut Tuhan. Takut Tuhan Bapa yang baik. Lepaskan kami Bapa yang baik dari roh apapun yang membuat kami tidak takut Tuhan. Oleh perbuatan-perbuatan kami, segala kami, oleh ketaatan firman-Mu, oleh ketaatan ADPRT yang ada. Tuhan ampuni kami, ampuni Bapa kalau kami tidak takut Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Wahyu 21 yang ada Bapa yang baik, Wahyu 21 begitu mengerikan sekali Bapa. Sekarang orang banyak di sana berteriak menangis minta ampun, supaya mereka hidup kembali di dunia ini, supaya mereka bertobat, tapi tidak ada kesempatan. Tapi kami yang ada di muka bumi ini saat ini, kami ada kesempatan untuk kembali kepada Yesus, untuk kembali meninggalkan manusia-manusia lama kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan, kekuatan firman Tuhanlah yang mengubahkan hidup kami ke depannya Bapa yang baik, untuk kami melangkah lagi, untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang ada. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Yesus lewat darah-Mu yang penuh kuasa itu Bapa. Memampukan kami semuanya Bapa yang baik. Jangan terus kami hanya memandang kepada Yesus, kami terus melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami tancapkan salib Yesus itu di dalam hidup kami, sehingga kami terus mau memikul salib sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, kebenaran firman-Mu menyelamatkan kami semuanya untuk masuk dalam kerajaan surga. Hamba-Mu sudah berkata-kata, Roh Kudus, Engkau lebih dalam, lebih jauh lagi mengajari kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami selalu taat dan taat akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi. Pakai kami semuanya juga Tuhan Yesus Kristus untuk merespon akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus saat kami melakukan firman-Mu. Daging ini tidak senang, iblis tidak senang, tapi kami mau lawan itu semuanya dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya Tuhan Yesus Kristus memiliki hati yang taat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan hari ini sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik jemaat, masih ada sukacita? Harus sukacita saudaraku ya. Karena firman itu mendidik, memperingati kita saudaraku. Tuhan sayang kepada kita. Baiklah, kita memberikan persembahan yang kedua.